Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah di Darut Tauhid ini sedang wafat lampu, wafat listrik. Jadi para penyimak lewat MKFM, Tauhid TV, Facebook, YouTube tidak usah heran melihat kenapa jari saya berbulu begini. Ini mikrofon, upaya agar bisa terdengar dengan baik. Nah, ini pelajaran. Mati lampu, gelap, repot, mau turun susah, wudhu susah, sahur juga bisa salah pegang, disangka kaki ayam ternyata sambal, di toilet juga repot, bisa salah alamat. Dengan tidak adanya cahaya sangat repot, benar? Dengan cahaya remeng-remeng saja repot. Pilihannya adalah cahaya. Agama itu cahaya. Kebenaran itu cahaya. Makanya orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala seperti jalan di tempat terang benderang, ajeg. Mantap saja. Ini bahaya, hindari, ini manfaat, dekati. Kalau dalam gelap, seperti di gua yang gelap gulita, nyaris meraba-raba. Galau, cemas, setiap langkah tidak pasti. Bahkan kepala terbentur, badan tergores, kaki terpleset, benar? Pernah ada simulasi di masjid ini, silakan matanya ditutup, waktu itu pakai syal, semua. Dan sesudah ditutup, silakan jalan sekarang keluar dari masjid ini. Banyak yang nangis terseduh-seduh. Betapa hanya keluar dari masjid saja susah sekali. Mencari pintu susah, tetangga juga khawatir, terus mau kemana? Itulah perumpamaan orang yang tidak bisa melihat kebenaran. Tapi ada saudara kita yang tunanetra, tidak bisa melihat dunia ini. Tapi kalau hatinya melihat kebenaran, dia akan tenang juga. Yang kasihan adalah dua-duanya. Sudah mata tidak melihat, hati juga tidak melihat kebenaran. Ada yang matanya melihat, tapi hatinya tidak melihat. Ada yang matanya melihat, hatinya melihat kebenaran. Ada juga yang matanya tidak melihat, hatinya melihat kebenaran, tetap dimantap. Yang kasihan yang dua-duanya tidak melihat. Makanya doa yang penting, Allahumma nawwir qalbi, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Ya Allah, cahayai hati kami dengan hidayah-Mu. Sudah apa belum doanya? Inilah keunggulan kita ya. Segala hafal kecuali doa-doa yang penting luar biasa. Minta dicahayai hati ini mumpung takdirnya gelap ya. Nah, bagaimana kita menyikapi gelap ini dengan sebaiknya? Kita juga bisa dengan gelap ini meraba selain orang yang hatinya dalam kegelapan, juga yang dalam hidupnya dalam kegelapan. Di Palestina, di jalur Gaza, itu sulit sekali mendapat listrik. Kita bisa mensyukuri keadaan sekarang di sini dengan mengingat orang yang ditimpa kepahitan. Tapi selalu ada hikmahnya. Ternyata di jalur Gaza dengan sulit mendapat listrik,
nyetrum deh, tidak boleh komplain ya. Beneran. Nah, selalu ada solusi. Asa dua ini hadirin begini, satu ya, asa jadi jenggo dengan 2 pistol, tapi juga jadi asa kayak anak kecil dengan 2 loli hadirin. Udah jangan bayangkan itu ya. Sampai di mana tadi? Ingat loli jadi kurang fokus nih. Jalur Gaza itu kan tidak ada cahaya, tapi hikmahnya tidak pada nonton TV. Hikmahnya lebih gigih menghafal Al-Quran. Nah sekarang listrik terang benderang, kalau tidak dipakai manfaat, nauzubillah ternyata banyak maksiat. Ada surat dari seseorang hamba Allah, AA, ibu saya tuh mantep di depan TV, ajeg pagi siang malam, film India katanya, sinetron. Habis tuh waktu produktif. Yang bahaya itu adalah orang akan diwafatkan dalam kebiasaannya. Yang biasa nonton TV sangat berpeluang itu, sedang nonton sedih meninggal saja. Untung yang ditontonnya kalau manfaat. Bagaimana kalau yang ditontonnya maksiat dan meninggal saat maksiat? Nauzubillah. Makanya mati listrik juga kalau disikapi dengan bijak bisa manfaat. Jadi sekali ada takdir tuh, tafakur kita harus kemana-mana. Sehingga 4 perkara tadi yang terjadi. Masih ingat surat Al-Asr? Maaf ya, saya akan mengulang-ulang terus surat Al-Asr ini. Karena kalau Al-Quran itu hanya surat Al-Asr, kata Imam Ibnu Qayyim sudah mencukupi. Setiap insan itu rugi kecuali 4. Illalladzina amanu wa amilu shalihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Nah dengan gelap ini latihan 4 hal tadi. Dengan mati lampu, iman. Oh begini kalau Allah mau matiin lampu mah gampang. Jadi mati lampu tuh bukan PLN yang mati, tapi Allah menghendaki mati lampu, syariatnya PLN mati. Entah apa sebabnya, ada jalannya. Ya. Oh kalau Allah berkuasa, oh ternyata mudah bagi Allah. Kalau mau mematikan orang sedunia, ya seperti ini aja, dimatiin lampu, mati weh semuanya. Ya. Seperti satu saklar. Jadi jangan menganggap gimana matiin 7 miliar, pasti sibuk banget malaikat, but sana sini. Itu versi kita, tapi bagi Allah kun fayakun. Walaupun ada syariatnya yaitu malaikat mencabut nyawa, tapi pasti sangat mudah bagi Allah menghidupkan dan mematikan. Ternyata dengan mati lampu kita bisa yakin mahalnya cahaya hidayah dari Allah. Makanya doa dalam Fatihah kan begini. Kitab sebelum ada Zabur, Taurat, Injil, ada berapa kitab-kitab itu? Tuh kan, kalau nggak kena cahaya begini nih. Sebelumnya ada juga kepada para nabi itu, tapi bukan dalam bentuk kitab suci ya. Nah terhimpun dalam 4 kitab itu. Nah 4 kitab itu intisarinya ada dalam Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim intisarinya adalah Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu saripati utamanya adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini tidak bisa terjadi kecuali dengan ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk. Nah, kita udah ngerasakan sekarang terang itu membuat nyaman, enak, mantap, aman, ya. Jadi kalau kita galau itu terada dalam jawab hadirin, jangan bikin jengkel baru aja sahur ini. Dalam kegelapan hati,
Coba yang galau-galau mah dalam kegelapan hati. Pasti dia membutuhkan petunjuk dari Allah. Bingung tuh dalam kegelapan hati. Perlu cahaya. Cahayanya itu adalah petunjuk dari Allah. Tapi ngomong-ngomong tentang cahaya, ini hanya sebuah kisah ya. Tentang seseorang yang ke masjid lalu terpleset. Mau sholat subuh. Gelap ini. Jatuh. Bajunya kotor, pulang lagi ke rumah, bersihkan lagi, ganti baju pakai sarung, berangkat lagi mau sholat subuh. Gedebut lagi, jungkel, baju yang kotor, pulang, balik lagi, terus saja begitu. Sampai akhirnya ada kakek-kakek bawa cempor. Ayo saya temanin, jadi enggak jatuh. Sesampainya di masjid, ayo ke masjid, enggak Kenapa ini sudah waktunya sholat? Saya tidak. Ayo ke masjid. Sejujurnya saya tidak mau ke masjid. Saya itu iblis katanya. Loh, kok iblis kenapa nerangin saya? Sejujurnya, tadi kamu jatuh tuh saya yang ngakalin. Tapi setiap kamu jatuh, Facebook. Jadi kalau ada Andi Syauqi inilah. Jadi apa nih? Oh bisa ngambil dari sana? Ya boleh. Jadi kesetrum itu jadi suka ingat cerita yang di penjara di setrum ya. Baru aja dikit. Masih dari genset, alhamdulillah. Atau disimpan di sana aja ininya. Yang bulu-bulu baru. Ya, maaf para Facebooker ya. Kedengar suaranya? Kedengar, maksud saya di Facebook. Jangan marah dong, enggak, ini jengkel aja. Oh ya, ada suara enggak gini. Oh. Ada. Terima kasih. Maaf ya. Sudah diam. Maaf hadirin. Terima kasih. Maaf ya. Telat. Sebentar. Gimana ini matiinnya? Lupa lagi ya. Tolong. Sampai di mana barusan? Listrik banyak barusan yang kita bahas ya. Apa? Saya lupa nih. Oh iblis. Lalu saya pas saya jungkirkan, kamu pulang lagi, wudu lagi, Allah menggugurkan dosamu. Saya jungkirkan lagi, kamu pulang lagi, Allah malah menggugurkan dosa keluargamu. Makanya saya antar kamu, kalau kamu jatuh lagi nanti sekampung bisa diampuni. Ini entah kebenarannya, saya belum tahu riwayatnya, tapi hikmahnya memang tidak boleh menyerah. Apa yang Allah sukai, kejar saja. Nah, hidup mah cuman satu urusannya. Allah suka sama kita atau tidak, cuman itu. Gak usah riweh. Si dia nggak cinta padamu, no what, ya tidak apa-apa maksudnya. Iya, kita nggak dicintai orang, nggak ada masalah. Asal kita dicintai Allah. Dan kita nggak bisa maksa orang mencintai kita. Hati kan dibulak-baliknya oleh Allah, bukan oleh kita. Jadi jangan risau dengan orang suka atau tidak suka ke kita, tapi risaulah kalau Allah tidak suka ke kita. Masalah itu.
Karena segala-galanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala-galanya ada dalam genggaman Allah. Segala-galanya hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Kalau Allah sudah tidak suka ke kita, udah cukup satu saja penderitaan, dicabut ketenangan, sudah nggak punya apa-apa. Kalau Allah nyabut aja ketenangan di hati kita, selesai, itu bahagia tuh. Benar? Coba punya istana tapi tidak tenang di dalamnya, apa artinya istana di dalam stres? Apalagi yang punya kontrakan dan stres, itu juga nelangsa. Sama mau punya istri jelita, stres ya nggak? Bukan diambil orang, kita disangka siapanya bagian bawah atas. Sama, ikhwan, mending yang sesuai dengan ketentuan Allah we. Makin banyak yang kita miliki, sebetulnya makin banyak yang harus kita pertanggungjawabkan, makin banyak masalah. Nah, orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak merasa aman dengan apa yang dia miliki, tapi dia merasa aman dengan yang Allah miliki. Kira-kira enak nggak? Kan hakikat zuhud itu begitu, Pak. Orang zuhud itu tidak merasa aman dengan apa yang dia miliki. Maksudnya yang dalam tanda kutip ya, tapi dia merasa aman dengan apa yang Allah miliki. Lah, Allah pemilik segala-galanya. Makanya dalam hidup ini mah cukup satu aja yang kita cari. Allahumma inni as'aluka ridhoka. Wal jannah, jannah itu hadiah bagi orang yang Allah ridhoi. Dan itu saja. Allah suka, lakukan. Allah tidak suka, tinggalkan. Ulangi. Bagaimana kalau berbenturan yang Allah suka dengan yang orang tidak suka? Pilih yang mana? Jangan risau. Karena barang siapa yang melakukan perbuatan yang Allah tidak suka demi menyenangkan orang lain, ini hadisnya ada ya, maka Allah akan membuat Allah murka kepada dia, dan Allah pun membuat orang-orang murka kepadanya. Dan barang siapa melakukan sesuatu yang Allah sukai, sekalipun dibenci orang lain, Allah ridho kepadanya, dan pada waktunya Allah buat orang lain pun menyukainya. Dan diberikan 3 bonus. Allah akan memperindah dirinya, memperindah lisannya, memperindah akhlaknya. Sehingga orang yang disukai Allah, cirinya adalah indah. Lisannya, sikapnya, hatinya. Nanti orang akan dibuat cinta oleh Allah kepada kita. Tapi bukan urusan kita. Perlukah seorang suami berjuang keras agar istrinya mencintainya? Saya tahu jawaban saudara tidak, karena belum punya istri. Bagi yang sudah punya, perlukah kita berusaha keras agar istri mencintai suaminya? Gimana pertanyaan teh? Gini aja yang lebih gampang. Ibu-ibu, ada nggak Bu? Ada tuh. Perlukah ibu berusaha keras agar suami mencintai ibu? Perlu Bu? Perlu. Bagaimana caranya? Bingung. Pasti bingung. Dandan tidak ngepek Bu. Ke salon nggak ngepek. Berapa banyak yang punya salon tetapi suaminya enek, padahal dia sendiri yang punya salon. Gini, yang ngebulak-balik hati suami itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas suami, tugas istri mah fokus aja melakukan yang terbaik supaya Allah ridho. Nanti hadiahnya dibulak-balik tuh, hati pendampingnya. Dan diakalin juga susah. Makanya kalau ada perdebatan, nih, kalau ada perdebatan antara suami istri, mana yang Allah sukai?
menang perdebatan atau meninggalkan perdebatan? Diam, walaupun kita benar, diam. Misalkan ini sebagai suami, ya. Ada gimana? Gitu-gitu teh, mana? Diam. Kenapa diam aja? Pastikan salah wae, ya. Terus mau apakan apa salah apa? Tuh kan nggak ngaku, gitu. Jadi diam salah, ngomong salah. Pilihannya pada zikir, istighfar, ya astagfirullah, ya Allah, ini teh dosa saya. Nah, meninggalkan perdebatan karena Allah tahu niat hati kita. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Wa huwa alimum bidatis sudur, dan dia mengetahui apa yang ada di dalam hati. Kita meninggalkan perdebatan karena ini yang disukai Allah. Apa sulitnya membuat itu istri sadar? Pas mau tidur, ingat, dilintaskan oleh Allah perjuangan suami yang membanting-banting tulang. Kebayang tuh, ngebanting tulang terus. Sampai berkeringat, tua. Yang tadinya tua kelihatan jelek, tapi kalau dibuka di hati, ini yang benar-benar menjadi jalan rezeki saya. Siang malam, itu Allah bukakan kebaikan, luluh tuh hati. Begitu pula sebaliknya. Makanya jangan takut diancam orang, takutlah tidak disukai Allah. Tentu kadar ini beragam, ya, tingkat keyakinan orang tuh beragam. Ada yang masih lemah, ada yang sedang, ada yang sudah tinggi. Nah, ini ujiannya juga diukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah pun maha mengerti kadar iman kita. Ada yang boleh menyembunyikan, ya. Misalkan masuk Islam tapi belum siap, menyembunyikan dulu keislamannya sampai siap. Sholat di rumah, di kamar sembunyi-sembunyi. Ini bukan mengkhianati Allah, tapi memang kadarnya baru di sana. Yang kalau terbuka belum siap, saya terbuka. Saya belum siap menghadapi kemarahan orang tua. Saya belum siap diusir dari rumah. Terus nanti Allah menguatkan imannya. Sampai suatu saat Allah bukakan kekeluargaan, kamu sudah masuk Islam? Iya, Bu. Ajarin dong Ibu. Bisa. Masih dengar itu kisah seorang yang di Amerika yang akhirnya, padahal beliau itu seorang pengajar dari suatu agama. Lalu pas ngajar, ternyata di kelasnya tuh banyak orang Arab, orang Islam. Sesudah dengan beragam teknik, tidak aja pada mau masuk agamanya, akhirnya saya akan coba pelajari Quran. Nah, sesudah dipelajari Quran, ini banyak beredar, ya, di medsos, di internet juga, kisah nyata ini dengan fotonya. Sesudah dia pelajari terus, dia jadi berubah. Jadi makin diam, yang biasanya ke pesta, ke diskotik dengan suaminya, ke kafe, tiap malam Sabtu dan Minggu, jadi nggak mau. Suaminya nyangka ini selingkuh nih istri saya, jadi beda. Padahal mulai terpengaruh oleh Al-Quran yang dipelajarinya, yang niatnya itu untuk mencari kesalahan supaya itu si pelajarnya akhirnya sudah tidak kuat dan syahadat. Diam-diam, lambat laun ketahuan. Wah, ibunya murka, ayahnya yang penyabar juga mengokang senjata, katanya begitu. Di luar negeri ini. Akhirnya diceraikan oleh suaminya, dipisahkan dengan anak-anaknya. Tapi tetap istiqomah, bahkan berusaha menyempurnakan. Allah tingkatkan imannya. Sampai kadar iman tertentu, berhijab. Akhirnya ibunya masuk Islam, tidak lama kemudian bapaknya masuk Islam. Mantan suaminya juga masuk Islam. Dengan izin Allah semuanya. Nah ini, hati ini, kalau memang mencarinya keridhaan Allah, maka Allah pasti tahu. Saat yang sama, walaupun kita beramal seperti amal yang baik, tapi kalau yang dicarinya bukan keridhaan Allah, nggak bisa. Ngaji, tapi carinya adalah pujian orang.
dakwah. Ini dakwah hadirin, bisa nyari dunia, bisa nyari amplop, bisa nyari popularitas, nyari pengaruh, nyari kekaguman orang, dan Allah tahu persis niat, tidak bisa sembunyi, karena Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita, tidak bisa bohong. Saya lillahi ta'ala, nyebut lillahi ta'ala aja nggak ikhlas, ya. Saya ikhlas melakukan semua ini. Nah, orang ikhlas mah nggak perlu nyebut itu. Berarti dia ingin diketahui orang lain bahwa dirinya ikhlas. Makanya hadirin, udah sekarang mah hari-hari kita mah cuma satu saja kerjaannya apa? Cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allahnya tuh memperhatikan kita. Ingat kajian semalam, asma Allah yang bisa menjadi cambuk memotivasi kita dan mencegah kita dari kemaksiatan adalah Al-Alim. Allah Maha Tahu. Dimanapun Allah Maha Tahu. Nih sekarang Allah Maha Tahu apa yang kita lakukan. Di toilet, di kamar mandi Allah juga tahu. Dalam keramaian Allah Maha Tahu. Dalam kesendirian Allah Maha Tahu. Apa yang kita pikirkan Allah Maha Tahu. Persoalan kita Allah Maha Tahu. Solusinya sudah pasti Allah Maha Tahu. Ya, rezeki kita Allah tahu tidak? Jawab. Tahu. Jodoh saudara, jodohnya Allah udah tahu belum? Ah, yang benar. Kenapa senyum-senyum? Ah, jangan memojokkan saya baru masih SMA kata. Ya, siapa tahu jodohnya 20 tahun lagi. Allah sudah tahu belum? Oh, udah tidak ada yang terlambat. Ketentuan Allah mah tidak ada yang terlambat. Yang terlambat itu ketaatan kita ke Allah. Wah, maaf saya lambat nikah. Kata siapa? Soal tahu. Memang jadwalnya umur 72 tahun itu. Saya mah telat melahirkannya. Nggak ada yang telat, memang waktunya itu. Telat itu kan versi kita, ya. Yang telat asli itu telat tobat, telat ibadah, itu telat. Yang dari kita yang telat. Kalau dari Allah mah tidak ada yang terlambat. Semuanya sempurna menurut perhitungan ilmu Allah. Pas, pasti pas. Jumlahnya, waktunya, efektivitasnya. Nah, hadirin sekalian, jadi sekarang tolong mansoma Ramadana imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan nah ini mansoma dana Ramadana iman wahtisaban, hanya mencari ganjaran keridhaan Allah. Jadi hanya ini yang sekarang kita cari. Kan kita harus nyari keridhaan orang tua. Keridhaan orang tua tuh ada pada amal yang diridhoi Allah. Jadi kalau kita ingin orang tua ridho, kita yang berbuat yang diridhoi Allah, nanti Allah membuat hati orang tua ridho ke kita. Dan kita nggak bisa ngebulak-balik hati orang tua. Nih, tolong jawab. Perlukah kita berbuat baik agar dianggap sebagai orang baik? Itu kan nggak mantap kan? Perlukah kita berbuat baik supaya dianggap sebagai orang baik? Perlukah kita berbuat baik agar orang itu tidak berbuat jelek ke kita? Tidak. Ini orang berbuat jelek ke kita. Kita berbuat baik aja, bukan supaya dia berhenti kejelekannya. Karena yang menghentikan itu adalah Allah. Tetap aja, misalkan suami punya istrinya rewel, comel, bawel, ya yang LL begitu karena kesukaannya makan perkedel misal, tetap aja jadi suami yang baik. Allah yang menilai semuanya. Ada waktunya dibalikan atau nggak tahu lah ya, mungkin diganti gitu atau ditambah, nggak tahu lah, pokoknya terus yang baik karena tidak ada yang keluar dari genggaman Allah. Minta supaya istrinya disolehahkan terus saja. Nah, kalau belum berubah juga bagaimana? Kita yang tobat terus bersihkan, tobat. Nanti Allah punya rencana tersendiri. Begitulah hadirin, semua urusan ada dalam genggaman Allah. Tidak
Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izinnya. Mau janji apapun semuanya enggak kejadian kalau Allah tidak menghendaki. Mau ngancam apapun sok gimana enggak akan kejadian kalau Allah tidak menghendaki. Makanya mudah-mudahan kita termasuk orang yang sangat serius. Cuma satu niat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini mutlak hadirin. Ini bukan pilihan. Ini satu-satunya harus kita lakukan. Karena apapun yang kita inginkan, semuanya dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Apapun yang kita inginkan, hanya Allah tahu yang mana yang baik dan buruk. Kalau Allah ridho ke kita, nggak akan dikasih yang buruk. Allah tahu persis apa yang terbaik bagi kita, apa yang bahaya bagi kita. Ibu sayang anak minta granat, nggak mungkin dikasih. Apapun yang kau minta, kasih granat. Ibu cabut pinnya ya, itu mah sebel ke anaknya. Jadi jangan heran kalau Allah memberi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Karena yang kita inginkan belum tentu baik bagi kita. Makanya tidak penting apa yang kita inginkan versi kita terjadi. Yang penting apa yang terbaik yang Allah beri. Menjelang menikah batal, padahal undangan sudah disebar. Tidak usah malu. Kenapa kamu batal menikah? Bukan jodohnya. Saya hanya sampai ngelamar saja. Wah gimana dong? Oh saya selalu minta yang terbaik dari Allah, dan sekarang tidak jadi. Lebih bagus batal sebelum menikah daripada batal sesudah. Kamu malu tidak? Oh tidak. Tapi kan undangan sudah dicetak dan disebar. Ya itu kan rezeki percetakan. Tinggal dibuat aja undangan pembatalan. Ya. Atau mau pakai undangan saya, sok aja Bapak pakai sendiri. Iya beneran. Seperti pilkadal itu ya, pemilihan kepala daerah langsung. Bagi para kandidat yang beriman mah enggak pakai tegang. Kalau orang sudah yakin, misalkan saudara nanti jadi caper ya, calon RT. Hah? Caper kan? Capet ya. Oh, rada jelek nih, mirip copet. Hadirin, kalau ikut pilkada tenang. Karena yang menentukan jadi pejabat itu, jabatan apapun hanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat nih jargonnya ya, kalau nanti ada garis saudara mengikuti itu, episode itu, garis mengikuti itu belum tentu garisnya jadi. Ada yang hanya garis mengikuti saja supaya rada rame. Banyak nanti yang garisnya jadi calon, cabuk, caper, capcay dan sebagainya lah hadirin. Tapi belum tentu ada garisnya jadi. Ingat harus tahu ini ya. Seperti yang melamar itu belum tentu takdirnya jodoh. Bilangnya begini nanti, sing hafal. Bahwa pilkada itu bukan masalah menang dan kalah. Tapi masalah politik berakhlakul karimah. Udah, jadi nggak jadi dah dakwah ya. Tapi kan politik tidak boleh, ulama jangan berpolitik. Kata siapa? Rasulullah itu politikus. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu semua politikus. Umar bin Abdul Aziz, para ulama, yang ulama punya kemampuan berpolitik, ya sudah ahlinya. Kalau bukan kemampuannya, jangan. Dalam Islam, politik dan agama itu tidak dipisahkan. Karena dua-duanya ibadah. Agama menjalankan ibadah, sama ekonomi, tidak bisa misah daripada agama. Karena bagi kita bermuamalah itu adalah ibadah. Berpolitik juga ibadah lah, kan negeri ini juga para ulama dulu yang membidaninya, para ulama. Jadi jangan kemakan oleh tipu daya orang-orang yang wah ulama jangan berpolitik, ulama yang bukan ahlinya yang jangan.
Kalau bukan ahlinya fantasius sa'ah, bisa nunggu kehancuran. Tapi kalau memang oleh Allah diberi kemampuan, garisnya berpolitik ya, seperti Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang itu, atau Ustadz Ahmad Heriawan itu Ustadz, atau siapa Gubernur Maluku Utara, gak ada masalah, malah bagus kalau gubernurnya ahli masjid, rakyatnya ahli masjid. Kalau gubernurnya senang di stadion, ya rakyatnya ngumpul di stadion. Mudah-mudahan di stadionnya ternyata masjid ya. Jadi tenang tenang ya. Orang nggak tenang mah pasti yang bersandar kepada selain Allah. Kalau orang bersandar kepada selain Allah, rasakan pedihnya hati ini. Sebagai penutup, nih aku kutip, maaf ya, ada Ustadz Mulyadi. Boleh saya kutip ini? Ini penting nih, buat saudara-saudara yang sedang pedih hatinya. Ada yang lagi pedih nih, wajahnya mah wajah pedih. Nah ini dia. Ini pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim ya. Mudah-mudahan. Dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, Allah kan tahu nih, lagi nyantel, fall in love. Apa sih bahasa Inggrisnya? You are the champion lah begitu. Ketika hatimu terlalu berharap pada seseorang, maka Allah timpakan ke atasmu pedihnya pengharapan, supaya engkau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencemburui orang yang berharap kepada selainnya. Allah menghalangi dari perkara tersebut semata-mata agar ia kembali berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Insyirah ayat 8 teh, wa ila rabbika farghab, kepada Allah Tuhanmu lah dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Nih, kepada everybody who fall in love with someone, it's better fall in love with sampo ya daripada someone. Kalau mengharapkan sampo mah lebih ringan. Tapi yang paling top ini, makanya orang cemburu tuh pedih luar biasa karena ngarep-ngarep dari makhluk. Udah hadirin, mumpung Ramadan, putus. Justru dia tadi malam waktu taraweh jadinya. Kalau gitu siap-siap pedih. Karena makin kuat berharap, Allah makin cemburu. Salah satunya dicabut tenangnya, ditaruh pedihnya. Getir atuh. Berbahagialah the group of jomblo ya, jomblo team. Saya tuh nggak suka nyebut jomblo tuh hadirin, asa gimana gitu ya, kepada yang masa penantian, the waiting list. Masa waiting list hadirin. Ini nih kalau bahasa Inggrisnya nanggung tuh ya, dicari-cari. Water ice drop katanya, air mata yang jatuh. Oh, you are crocodile land, buaya darat hadirin. What is? Nah hadirin sekalian, astagfirullah, Ramadan ini. Ustadz gimana mau ceramah apa Ustadz? Lanjutkan aja Ustadz, enak benar Ustadz bagian ceramah. Tinggal silakan lanjutkan. Alhamdulillah, niatnya sudah sampai. Duduk di sini jadi pahala itikaf, dengerin dapat ilmu, menyuruh kiai juga pahala ya enggak? Nah, begitulah sahabat-sahabat, ada yang mau ditanyakan enggak nih? Jadi jangan ngarep-ngarep dari makhluk ya. Duh, mantap, saya bacakan sekali lagi ya Imam Syafi'i ini, mau? Oh, ini semangat ya. Ini wajah-wajah pedih. Beliau Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan,
ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah timpakan ke atasmu pedihnya pengharapan, supaya engkau mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui orang yang berharap kepada selainnya. Allah tuh cemburu. Saya ingat sekali dulu guru saya waktu saya diuji. Kenapa sih ujian ini kok berat sekali? Kata guru saya sederhana, Allah tuh cemburu. Cuman itu jawabannya. Kenapa Mbak saya ujiannya berat amat? Sepatah kata aja, Allah itu cemburu, gitu. Teori memang gampang. Supaya Allah menghalangi dari perkara tersebut, supaya semata-mata agar ia kembali engkau berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maaf tadi saya salah ya. Sesudah menyempurnakan satu urusan, baru sempurnakan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Al-Insyirah ayat 8. Jadi silahkan periksa hati kalau sudah terasa tidak nyaman, galau, tidak enak, risau, periksa aja. Boleh jadi yang kita sandari adalah selain Allah. Jadi gimana caranya? Ya segera taubat. Doanya sudah tahu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kalau sendiri Allahumma inni as'aluka Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu terhadap apa-apa yang kami ketahui, dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang tidak kami ketahui. Masya Allah, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Facebook dan radio udah ini selesai ya, karena akan ada pembicaraan pribadi dengan jamaah-jamaah ini. Karena melihat wajah-wajah penuh kebedihan, kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Semoga Allah mengampuni kita semua, semoga Allah merahmati, semoga Allah memberikan petunjuk. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa salatana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.